Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian itu membayangkan kenapa produk terkenal seperti Nokia itu kok sekarang itu udah nggak ada? Dulu kalian pasti punya ya HP Nokia. Saya pun juga punya. Entah itu HP-nya monoponik maupun poliponik ya. HP jadul yang dulu terkenal. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya nasibnya dari Nokia? Kenapa kok bisa bangkrut? Apakah benar karena Android? Nah, kalian penasaran? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, awal mula berdirinya Nokia itu, sebenarnya Nokia itu awal mulanya itu bukan langsung dari ponsel ya. Melainkan Nokia itu adalah sebuah nama dari desa kecil di tepi sungai dari salah satu kota di Finlandia. Nah, desanya di sini nih. Nah, pada saat itu, tahun 1865, ada seorang insinyur tambang muda yang bernama Fredrik Idestam. Nah, Fredrik ini mendirikan sebuah pabrik. Pabrik tersebut dalam bidang bubuk kayu atau bahasa Inggrisnya pulp mill. Finlandia pada saat itu ya masih bagian dari Kekaisaran Rusia. Jadi pada saat itu di Finlandia itu ekonomi belum stabil dan industri modern baru mulai tumbuh. Namun kita panggil saja Idestam ya, nggak enak ya, kita panggil aja Fredrik ya. Namun Fredrik ini mempunyai suatu pandangan ke masa depan. Walaupun usianya masih sangat muda, Fredrik ini percaya ya bahwa pertumbuhan kertas di Eropa ini akan semakin pesat. Kemudian, pabrik pertama yang ia bangun oleh Fredrik ini sangat-sangat sederhana. Tetapi, nggak nyangka ya kalau pabrik sekecil ini nanti bisa menjadi perjalanan panjang menuju ke perusahaan yang sangat besar. Usaha dari Fredrik ini semakin lama semakin berkembang pesat. Permintaan kertas juga meningkat. Kemudian, ia membuka pabrik keduanya pada tahun 1868. Lokasinya ya tentu saja lebih strategis dari yang pertama. Lokasinya tepat di tepi sungai yang memiliki arus yang sangat deras. Nah, lokasi itu disebut Nokian Virtar, yang kelak akan menjadi nama inspirasi dari Nokia. Kemudian di tahun 1871, Fredrik bersama dengan Leo Messelin mendirikan sebuah perusahaan resmi yang bernama Nokia Company. Nah, sekedar info ya, kalau Leo Messelin ini juga adalah pendiri dari perusahaan besar kala itu. Saat itu, Fredrik ini fokus pada produksi. Sedangkan Leo Messelin ini fokus pada bisnis dan juga negarawan. Mendorong perusahaan untuk melakukan diversifikasi energi, terutama pada pembangkit listrik. Keputusan Messelin ini ternyata menjadi fondasi baru, penting bagi Nokia di masa depan. Perusahaan tak hanya bergantung pada satu bisnis saja. Kemudian masuk ke abad 20. Industri Finlandia berkembang sangat pesat waktu itu. Nokia pun memperluas diri dan bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain seperti pabrik karet atau yang disebut Finnish Rubber Works dan pabrik kabel atau yang disebut Finnish Cable Works. Tiga perusahaan ini akhirnya bersatu pada tahun 1967 membentuk sebuah perusahaan Nokia Corporation. Nah, inilah titik di mana Nokia memasuki dunia barunya, yaitu dunia elektronik, termasuk kabel telekomunikasi dan perangkat komunikasi awal. Dari sinilah perjalanan Nokia perlahan bergerak menuju teknologi tinggi. Mereka mulai menjual perangkat transmisi, radio, sistem jaringan, hingga akhirnya ponsel. Namun akar sejarahnya tetap menarik. Sebuah perusahaan teknologi global yang justru lahir dari pabrik kertas yang sederhana di sebuah kota di Finlandia. Nah, pada akhir tahun 1900-an sampai awal 2000-an, Nokia berdiri sebagai raja tanpa tandingan di dunia telekomunikasi. Jadi perusahaan yang berasal dari Finlandia ini menguasai seluruh pasar global, termasuk di negara kita ya, Indonesia ya waktu itu. Semua orang ini memiliki HP Nokia ya waktu itu. Nah, terkenalnya Nokia ini juga nggak luput karena produknya juga yang inovasi. Kemudian ketahanan produknya itu juga tinggi. Desainnya itu sederhana.
cuman juga elegan. Jadi cocok pada waktu tahun 2000-an itu ya. Nah, Nokia ini mengusung slogan Connecting People, yang artinya Nokia ini menghubungkan manusia di seluruh dunia. Puncak kejayaan dari Nokia ini terjadi pada tahun 1998 sampai 2007. Jadi perusahaan ini menjadi produsen terbesar di dunia. Model HP Nokia yang legendaris waktu itu adalah Nokia 3310, 6600, kemudian N series, dan juga komunikator. Jadi waktu itu HP-HP tersebut menjadi ikonik pada waktu itu dan juga legend sekali ya. Waktu itu saya juga punya ya HP yang 3310. Nokia juga mempunyai keberanian untuk menginovasi produk-produknya. Seperti mereka ini juga berpindah ke basis Symbian. Dari Java ke Symbian. Kemudian ponselnya juga dirubah menjadi ponsel kamera. Kemudian ada ponsel musik. Nokia waktu itu berhasil membangun kejayaan dan reputasi yang kuat. Kita masuk ke intinya. Nah, kejatuhannya dari Nokia ini bukan terjadi satu malam saja. Ini disebabkan karena keputusan dari Nokia yang sangat terlambat waktu itu. Keyakinan yang terlalu percaya diri. Dan perubahan dari teknologi yang jauh lebih cepat dari perkiraannya Nokia. Pada awal tahun 2000-an, Nokia masih menjadi perusahaan yang tampaknya nggak terkalahkan ya waktu itu. Namun, disitulah bibit muncul kejatuhannya dari Nokia. Mulai tumbuh. Masalah pertama muncul dari kepuasan diri. Nokia saat itu sudah merasa cukup puas karena menguasai 40% pasar ponsel dunia. Sehingga perubahan itu dianggap ya tidak mendesak. Mereka pada waktu itu tetap bergantung pada Symbian, sistem operasi yang dulu sangat-sangat populer. Tetapi mulai terlihat ketinggalan. Di saat yang sama, perusahaan lain itu sudah bereksperimen dengan handphone yang menggunakan layar sentuh dan antarmuka yang lebih modern. Nokia waktu itu justru mempertahankan desain lama yang dianggapnya aman. Tahun 2007 tampak kritis waktu itu. Apple merilis iPhone, ponsel layar sentuh yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Udah nggak pakai tombol lagi. Jadi kita tinggal sentuh tombol-tombolnya di layar. Setahun kemudian, Google meluncurkan Android, sistem operasi gratis yang mudah dikembangkan oleh berbagai merek. Pasar mulai bergerak cepat ke arah smartphone. Tetapi Nokia ini terlambat untuk merespon dan tidak cocok dengan perkembangan aplikasi modern. Akan tetapi di balik itu semua, ada kekacauan internal di perusahaan itu sendiri. Manajemen Nokia sudah tidak sejalan lagi. Proses pengambilan keputusannya juga sangat lambat. Dari setiap divisi berjalan ke arah yang tidak sama. Sebenarnya para insinyur di Nokia itu sudah mengusulkan tentang perkembangan smartphone layar sentuh jauh sebelum iPhone ini hadir. Tetapi gagasan itu ditolak berulang kali. Ya, karena itu ya, Nokia sudah merasa aman. Pada tahun 2010, Nokia menunjukkan CEO baru, Stephen Elop. Sayangnya, kebijakan yang ia ambil ini justru mempercepat dari kejatuhannya. Ia mengumumkan bahwa Symbian akan ditinggalkan sebelum menyediakan penggantinya yang matang. Pasar mulai panik lah waktu itu. Penjualan langsung anjlok Nokia. Dan ketika akhirnya Nokia ini bekerjasama dengan Microsoft, raksasa dulu yang menguasai dunia, kini tumbang oleh kombinasi kesombongan teknologi, keputusan yang lamban, dan kegagalan membaca perubahan zaman. Nah, perjalanan Nokia adalah salah satu kisah yang paling berharga dalam dunia teknologi. Kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan kecil dari industri kertas beralih ke industri elektronik, telekomunikasi, dan menjelma menjadi raksasa global. Pada masa kejayaannya, Nokia bukan hanya memimpin pasar ponsel, tetapi juga membentuk gaya hidup modern. Keberhasilan yang besar bisa menghasilkan puas diri yang membutakan, membuat perusahaan merasa tidak perlu dirubah-rubah lagi. Nokia waktu itu gagal membaca arah perkembangan pasar ketika kompetitornya sudah merombak cara pandang orang-orang tentang ponsel dari yang menggunakan tombol menjadi layar sentuh. Symbian yang dulu jadi kebanggaan berubah menjadi beban. Namun kisah Nokia ini tidak berhenti pada kejatuhannya. Setelah menjual divisi ponsel kepada Microsoft, Nokia bangkit kembali sebagai perusahaan jaringan telekomunikasi dan teknologi 5G. Mereka membuktikan bahwa sebuah perusahaan dapat jatuh, tetapi tidak harus hilang selamanya. Kesimpulannya adalah,
perjalanan Nokia ini memberikan pelajaran penting, yaitu inovasi harus berkelanjutan. Kesuksesan tidak boleh membuat lengah, dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam dunia teknologi yang terus berubah. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kenapa Nokia ini bisa jatuh ya, padahal dulu adalah raksasa pasar global. Nah, kalian punya nggak sih yang dulu kelahiran tahun 1900-an ya, itu mempunyai ponsel Nokia. Nah, merek ponsel apa yang kalian punya waktu itu ya? Tulis di kolom komentar. Pasti saya yakin ponsel tersebut mempunyai kenangan yang manis pada saat itu dan juga legend. Mau bahas apa untuk di video selanjutnya? Tulis juga di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Hendra undur diri dan bye.